Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena kemurahan-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali saat ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Kami percaya hari ini pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami. Berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini kita mulai dengan Yosua pasal 23 ayat 14 bagian B. Tertulis demikian. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Saudara yang dikasih Tuhan, Yosua di usia tuanya kembali mengingatkan bangsa Israel akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan terhadap janjinya. Yosua termasuk salah satu saksi mata akan perbuatan ajaib Tuhan sejak dari Mesir, dan dia sendiri mengalami pertolongan Tuhan hingga masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Proses waktu selama 40 tahun di padang gurun ditambah dengan proses waktu selama memasuki tanah perjanjian sampai menetap di sana adalah proses yang tidak mudah. Tapi Yosua beriman, setia dan mengandalkan Tuhan selama hidupnya. Sebagai saksi hidup, Yosua mengajak bangsanya untuk insaf seinsaf-insafnya bahwa Tuhan itu baik dan menggenapi semua janjinya. Bagi kita yang hidup sekarang ini, ayat ini memberikan pesan agar kita juga menginsafi akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun keadaan yang sekarang ini kita alami mungkin terasa sulit dan banyak masalah, tapi tetaplah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara yang dikasih Tuhan, mempercayai Tuhan bukanlah sekedar ucapan mulut bahwa kita percaya, tapi mempercayai Tuhan berarti banyak hal. Dan diantaranya adalah 5 hal penting berikut ini. Yang pertama, mempercayai Tuhan berarti mempercayai waktunya. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Kita seringkali ingin cepat, namun hal itu tanpa kita sadari bukanlah yang terbaik. Kalau kita percaya pada Tuhan, maka itu artinya bahwa kita pun percaya pada waktunya, karena waktu Tuhan selalu tepat dan terbaik. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 bagian A tertulis, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang kedua, saudara, mempercayai Tuhan berarti mempercayai tindakannya. Mungkin ada peristiwa yang tidak kita mengerti mengapa terjadi, dan ada hal yang kita alami di luar dari yang kita perkirakan. Namun saudara, dalam hal-hal seperti ini, percayalah akan tindakan dan karya Tuhan. Tidak ada yang salah dalam perbuatannya. Tuhan itu baik, adil, dan benar dalam semua yang Ia kerjakan. Dalam Roma 8 ayat 28 tertulis, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang ketiga, saudara, mempercayai Tuhan berarti mempercayai rencananya. Kita punya rencana dalam hidup ini, tapi perlu kita pahami bahwa rencana kita seringkali berbeda dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan jauh lebih baik, jauh lebih indah, dan jauh lebih sempurna daripada rencana kita pribadi. Dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 tertulis, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu,
dan rancanganku dari rancanganmu. Yang keempat, saudara, mempercayai Tuhan berarti mempercayai perintahnya. Mazmur 119 ayat 86 bagian A mengatakan, segala perintah Tuhan dapat dipercaya. Jadi tunjukkanlah iman kita dengan mempercayai perintahnya dan taat melakukan itu semua. Yang kelima, saudara, mempercayai Tuhan berarti mempercayai janjinya. Kembali ke ayat pembuka renungan hari ini. Dalam Yosua 23 ayat 14 bagian B ini kita diingatkan bahwa janji Tuhan dapat dipercaya. Semua janjinya digenapinya dan tidak ada yang tidak digenapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak janji-janjinya. Di antaranya adalah janji pemeliharaan, janji penyertaan, dan janji keselamatan kekal. Semua janjinya itu digenapi dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah ragukan waktu, tindakan, rencana, perintah, dan janji Tuhan. Tapi percayalah dengan segenap hati kita, Tuhan selalu mengerjakan yang terbaik, dan rencana Tuhan indah dan sempurna atas kita. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajar dan mengingatkan kami kembali untuk menunjukkan sikap iman yang sungguh-sungguh. Bukan sekedar iman di mulut saja, tapi sungguh-sungguh iman, percaya bahwa Tuhan, Engkau bekerja menurut waktu-Mu. Segala karya-Mu sempurna, rencana-Mu indah, perintah-Mu dapat dipercaya, dan janji-Mu Tuhan selalu Tuhan genapi. Terima kasih Roh Kudus untuk pengertian yang Engkau berikan kepada kami. Tuntun kami terus ya Tuhan, untuk kami senantiasa ada di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, dan agar hidup kami ini selalu menyenangkan hati-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas, tugas pelayanan yang kami kerjakan. Biarlah semua yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Berkati setiap dari kami yang sedang dalam pergumulan, masalah, sakit, penyakit, agar Tuhan Engkau memberikan pertolongan, jalan keluar, kekuatan dan kesembuhan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sepanjang hari ini kami jalani dengan kemenangan, sukacita, dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.